Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan bahas mengenai soal-soal pada matriks. Ini soalan pertama dulu ya. Jadi misalnya diketahui ada matriks A, yaitu A1A, 2A2, 3, 4, 5. Kemudian diketahui matriks A ini tidak mempunyai inverse. Nah, maka nilai A-nya itu berapa? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencari determinannya, determinan dari A. Nah, karena di sini matriks A itu tidak mempunyai inverse, artinya determinan A itu sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita cari determinan A-nya. Sama dengan kita tulis matriksnya dulu ya. 2A2 3 4 5. Kita tambahkan kolom pertama dan keduanya. A1A 2A2. Kemudian kita jumlahkan diagonal utama yang ini A kali 5, kemudian ditambah 2 kali 4 kali A, kemudian ditambah 3 kali 1 kali 2, kemudian dikurang dengan diagonal bantu ya. Oke, yang pertama A kali 5 berarti 5A pangkat 2, kemudian 2 kali 4 kali A ditambah 8A, kemudian 3 kali 1 kali 2 ditambah 6. Oke. Kemudian dikurangi dengan diagonal bantu. Mana ini? 3 dikali A kali A. Jadi dikurang 3A pangkat 2. Kemudian A dikali 4 kali 2. Jadi dikurang 8A. Kemudian 2 dikali 1 kali 5 dikurang 10. Kemudian kita kelompokkan yang kuadrat dengan kuadrat. Jadi langsung aja 5A pangkat 2 dikurang 5A pangkat 2 dikurang 3A pangkat 2. Jadinya hasilnya 2A pangkat 2. Kemudian 8A dikurang 8A, 0. Nggak perlu kita tulis. Kemudian plus 6 dikurang 10. Jadi min 4. Ya. Kemudian tadi determinan A sama dengan 0. Berarti 2A pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian kita sederhanakan dibagi 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, jadi A di sini A juga. Kemudian plus minusnya itu adalah akar 2 ya. Akar 2. Dari mana kita bisa mencari ini? A kali A pangkat 2. Kemudian A dikali negatif akar 2. Jadi negatif akar 2A. Kemudian akar 2 dikali A. Jadi positif A akar 2 ya. Kemudian akar 2 dikali akar 2 jadi negatif 2. Ini habis, sisanya akar 2 dikurang 2. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa A sama dengan A ditambah akar 2 sama dengan 0. Berarti A dikurang sama dengan negatif akar 2. Atau A dikurang akar 2 sama dengan 0. Berarti A sama dengan akar 2. Maka A-nya sama dengan plus minus akar 2. Oke, ini untuk soal yang kedua. Jika diketahui ini ada matriks 2, 10, 1 dikali dengan XY 45, 30, 25, kemudian dikali 5, 10 sama dengan 1360. Kemudian jika X dibanding Y sama dengan 5 dibanding 4, maka nilai X dan Y itu berapa? Oke, kita jawab satu-satu. Kita selesaikan dulu perkalian ini, kemudian baru dikali dengan ini ya. Jadi kita tulis kembali soalnya. 2, 10, 1 dikali dengan X, Y 45, 30, 25 dikali dengan 5, 10 sama dengan 1360. Kita kali matriks yang ini dengan yang ini ya. Jadi 2 dikali X 2X ya, ditambah 10 dikali 4
40 ditambah 1 dikali 30 tambah 30. Kemudian 2 dikali Y, 2Y ditambah 10 kali 5, 50 ditambah 1 kali 25, 25 dikali 5 dan 10 sama dengan 1360. Kemudian matriks ini dikali dengan 5 dan 10 ini. Jadi 2x tambah 40 tambah 30 70 ya. 70. Ini kemudian kita kali dengan 5. Ya. Kemudian 2y ditambah 50 tambah 25 75 dikali dengan 10 sama dengan 1360. Nah, kemudian kita kali aja 2x kali 5 berarti 10x tambah 70 kali 5 350. Kayak ini ditambah ya. Nah, kemudian ditambah dengan 2y tambah dikali 10. 10y. 20y ya. 2y dikali 10, 20y ditambah 75 kali 10 750. Sama dengan 1360. Nah, kemudian kita gabungkan 350 dengan 750. Jadi 10x ditambah 20y ditambah 350 tambah 750 1100 sama dengan matriks 1360. Nah, kemudian kita pindahkan ini yang 1100 dikurangi ke 1360. Jadi 10x ditambah 10y itu sama dengan 1360 dikurang 1100. Maka 10x ditambah 10y 20y ya, 20y sama dengan 260. Oke. Kemudian ini kan udah diketahui nih yang pertama nih. Terus diketahui tadi x banding y sama dengan 5/4, berarti x dibanding y sama dengan 5 dibanding 4, berarti y nya berapa? 4/5 x. Kita masukkan ke sini. Jadi 10x ditambah 20 kali y nya pindah ke sini jadi 4/5x ya, sama dengan 260. Kita coret-coret sisa 4, berarti 10x ditambah 16x sama dengan 260. Jadi 10x tambah 16x berapa? 26x sama dengan 260. Jadi x sama dengan 260 per 26 sama dengan 10. Nah, kita masukin karena x nya udah diketahui 10 nih. Berarti y nya berapa? 4/5 dikali 10. 10 bagi 5 2. 4 kali 2 8. Jadi x nya adalah 10 dan y nya adalah 8. Oke, ini untuk soal yang ketiga ya. Misalnya diketahui ada cos alfa, sin alfa, min cos alfa dikali x, y sama dengan cos alfa, sin alfa. Yang ditanya adalah tentukan nilai x dan y. Maka yang perlu kita cari, kita misalkan dulu, misalnya ada rumus a sama dengan ax sama dengan b. Maka untuk mencari x nya sama dengan a nya dipindahin jadi a-1 kali b. Gimana cara mencari a-1 nya? Jadi jika diketahui misalkan a nya itu adalah a, b, c, d, maka untuk a-1 atau a inverse sama dengan 1 per det a kali dengan ini AD-nya ditukar B dan C-nya jadi negatif. Jadi D min B min C A. Ya. Oke. Det A-nya sendiri gimana? Det A sama dengan AD dikurang BC ya. AD dikurang BC. Jadi dikali D min C min B A. Kemudian kita masukin ke soal.
Jadi misalnya x-nya adalah xy ya. Jadi ada x sama dengan a-1b. X-nya kita ini misalkan ini adalah a, ini x, ini b. X-nya berarti xy. A-1-nya gimana? Jadi 1 per det A. Det A, AD dikurang BC. AD-nya berapa? AD cos A dikali negatif cos alfa. Cos alfa dikali negatif alfa berarti negatif cos kuadrat alfa. Kemudian dikurang BC. Sin alfa dikali sin alfa jadi sin kuadrat alfa. Dikali dengan ini kita tukar, kemudian ini jadi negatif. Jadi negatif cos alfa, negatif sin alfa, negatif sin alfa, jadi cos alfa. Kemudian dikali dengan B-nya. B-nya berapa? Cos alfa sin alfa. Nah, sudah. Nah, negatif cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa berapa? Kan ada rumus identitas ya. Jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau negatif cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa sama dengan negatif 1. Jadi 1 per negatif 1. Dikali negatif cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali dengan cos alfa sin alfa. Udah kita kali deh, berarti ini dikali negatif 1 dikali dengan matriks ini. Jadi negatif dikali negatif positif ya, jadi cos alfa, kemudian ini jadi sin alfa, kemudian ini jadi sin alfa, kemudian jadi negatif cos alfa. Nah, dikali dengan cos alfa dikali dengan sin alfa. Kemudian tinggal kita kali matriks ini dengan matriks ini. Jadi cos alfa dikali cos alfanya dulu jadi cos kuadrat alfa. Kemudian sin alfa dikali sin alfa jadi ditambah sin kuadrat alfa. Kemudian sin kuadrat kali cos sin alfa dikali cos alfa. Jadi sin alfa cos alfa dikurang ditambah min negatif cos alfa dikali sin alfa. Jadi negatif sin alfa cos alfa sama dengan tadi rumus identitas cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sin alfa cos alfa dikurang sin alfa dikali cos alfa sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Oke. Ini untuk soal yang keempat, soal yang terakhir ya. Jika diketahui matriks A ada sin kuadrat x min negatif cos x akar 3 sin x 1 dengan interval x-nya itu 0 sampai pi per 2 ya. Nah, kemudian jika determinan A-nya itu sama dengan 1, maka x-nya berapa? Maka kita bisa jawab determinannya diketahui sama dengan 1 ya. Kita cari datanya. A kali D dikurang B kali C. A kali D berarti kan sin kuadrat X dikali 1 ya, dikali 1, kemudian dikurang B kali C negatif cos X dikali akar 3 sin X. Jadi negatif akar 3 sin X cos X. Kita bisa tulis seperti ini. Kemudian sama dengan 1. Karena ini negatif dengan negatif maka jadi positif ya. Kita bisa tulis lagi 2x ditambah akar 3 sin x cos x sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan ketahui bahwa rumus identitas trigonometri yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Maka kita kalau misalkan kita mencari sin kuadrat x-nya berarti sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Maka kita ganti sin kuadrat x dengan 1 dikurang cos kuadrat x ya. Ditambah
akar 3 sin X cos X sama dengan 1. Satunya kita pindah ruas ke sini, jadi negatif 1, negatif cos kuadrat X ditambah akar 3 sin X cos X sama dengan 1 dikurang 1. Jadi kita tulis lagi negatif cos kuadrat X ditambah akar 3 sin X cos X sama dengan 0 ya. Kemudian cos X-nya kita keluarkan atau kita faktorkan. Jadi cos X dikali dengan akar 3 sin X dikurang cos X sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa cos X sama dengan 0 dan akar 3 sin X dikurang cos X sama dengan 0. Nah, untuk cos X sama dengan 0 ini tidak ada yang memenuhi interval yang diketahui, yaitu X lebih dari 0 dan X kurang dari pi per 2. Nah, maka kita mencari dari akar 3 sin X dikurang cos X sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita pindahkan cos X ini, pindah ruas. Jadi akar 3 sin X sama dengan cos X ya. Nah, ini kan cos X aja kan bisa aja sama aja dikali dengan 1 kan, tapi satunya itu nggak kita tulis. Tapi kali ini kita tulis supaya bisa menentukan jawabannya. Jadi sin X kita kumpulkan dengan cos X. Jadi sin X per cos X sama dengan 1 per akar 3. Sin X ya. Jadi sin X per cos X sama dengan 1 per akar 3. Nah, sin X cos X ini kan sama aja dengan tan X. Jadi tan X-nya sama dengan 1 per akar 3. Berapa sih X yang memenuhi 1 per akar 3? Jadi arc tan dari 1 per akar 3 ini adalah 30 derajat. Nah, dalam bentuk interval yang ini, maka 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Maka interval yang memenuhi X adalah pi per 6. Thank you.